update sedikit soal laporannya Iksanuddin Mabes, katanya sudah mengantongi beberapa nama di dalamnya, apakah benar? Ya, jadi hasil dari kemarin kita konsultasi, terus ada beberapa hal yang disampaikan juga, baik itu langsung atau tidak secara langsung oleh para pelapor. Tentunya ini menjadi satu petunjuk, satu bentuk satu ujung daripada kepastian hukum, di mana proses hukum ini akan diberikan satu kepastian. Itu rencananya tuh di minggu ini, insya Allah besok ya, atau paling lambat tuh lusa sudah bisa digelarkan dan diberi kepastian. Kita hargai proses hukum, apalagi ini sudah masuk ke Rawasidik Bareskrim, di mana semua fakta, semua bukti, semua hasil daripada proses penyelidikan, penyidikan, bahkan juga penyitaan, dan semua upaya-upaya yang sudah dilakukan penyidik tentunya dilaporkan oleh pihak Rawasidik Bareskrim, sehingga material, formil, semua dari proses hukum itu bisa difaktakan nantinya oleh pihak Rawasidik Bareskrim. Nah, kemudian kalau bicara masalah siapa pelakunya, ya kita kan menduga nih pelakunya lebih daripada satu, ya lebih dari satu. Tetapi kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap proses ini. Kita mengedepankan proses hukum. Bareskrim mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa pelaku utamanya. Kalau itu pelakunya, maka itu bukan pelaku utama atau bukan. Itu kita harus pastikan dulu. Kalau ada pelaku utamanya, maka ini dibuka pelaku utamanya. Terus siapa saja yang melakukan tindakan ini, siapa aja yang berkaitan, ini harap dibuka. Karena kalau kita menduga lebih daripada satu, tentunya ada lebih daripada satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini nanti rekan-rekan media bisa mengawal, tapi biarkan ini proses bergulir, berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada, karena kita hargai proses ini karena masuk ke dalam eksternal Rawasidik, dan pihak cyber sudah melemparkan berkas itu atau mendisposisikan ke Rawasidik. Jadi biarkan ini bisa berjalan seperti itu. Berarti besok ada gelar perkaranya itu, apakah ada nanti tambahan bukti lagi atau seperti apa sih Bang? Apa memang terakhir sudah kemarin-kemarin saja? Ya, kalau dibutuhkan ada beberapa bukti, tentunya dari pihak Wasidik memberikan rekomendasi untuk ditambahkan bukti-bukti, ditambahkan pemeriksaan, ditambahkan alat buktinya, ditambahkan penyitaan dan lain-lain. Tentunya itu menjadi satu kewenangan dari Wasidik untuk memberikan rekomendasi nantinya setelah nanti hasil gelar. Tapi begitu gelar nanti akan difaktakan bagaimana satu kepastian, di mana pastian ini adalah alat buktinya. Alat bukti cukup, 2 alat bukti cukup, saksi juga cukup, sesuai ya pemenuhan daripada unsur fakta daripada laporan Inara Rusli dugaan pasal illegal access ini. Tentunya segera langsung ditetapkan tersangka nih. Nah, waktu penetapan tersangka itu tentunya biasanya memang langsung diumumkan atau langsung diberikan kepastian inilah tersangkanya, ya gitu. Begitu pemenuhannya selesai, ditentukan tersangkanya. Nah, kita begitu ditentukan tersangkanya, kita melihat aja nih, apakah seorang tersangka ini ya bekerja sendirian gitu, ataukah dia bersama-sama, ataukah nanti pada turunannya, nanti pada proses pengembangannya nanti ternyata ada beberapa orang yang terlibat. Tentunya polisi nggak boleh ragu-ragu lagi untuk bisa menetapkan tersangkanya. Seperti itu. Kalau jadwal berarti sudah ada jadwal kapan dan jam berapanya?
Kalau jadwalnya rencananya kalau tidak besok lusa ya. Jadi di hari Kamis atau Jumat. Tapi kita positif, semoga besok juga sudah dilakukan kelar. Gitu. Pengendara atau insannya sendiri akan hadir atau gimana? Kalau pelapor itu para pihak terduga atau pelapor tidak hadir ya, karena ini permohonan dari pihak penyidik yang meminta gelarnya. Jadi kalau penyidik yang minta gelar, maka yang dilakukan proses gelarnya nanti oleh penyidik dan pihak wasidik. Jadi biasanya seperti itu. Bukan ada pendumas dan terdumas. Kalau ada pendumas dan terdumas bisa dua-dua tuh wajib hadir ya. Gitu. Mungkin ini juga jadi angin segar setelah 8 bulan kasus berjalan ya, ada sekarang. Iya, kita alhamdulillah ya mempunyai satu angin segar tadi yang disampaikan ataupun berita yang baik sehingga ini tidak berlama-lama ya. Karena kalau kita lihat di sini berlama-lama kan menjadi satu permasalahan yang tidak pernah bisa selesai, sedangkan masalah-masalah yang lain masih banyak lagi. Jadi polisi ini kan sebenarnya kasusnya banyak. Kalau masalah ini yang menjadi satu konsumsi publik aja tidak bisa selesaikan, nanti masalah-masalah lain bagaimana kan gitu. Kita miris melihat ini kalau sampai tidak bisa diselesaikan ya. Tapi saya yakinlah Wasidik Bareskrim ini langsung sigap, langsung bisa reaksi cepat, bisa memfaktakan. Kita lihat nanti di minggu ini sudah bisa diberi kepastian ya. Tapi respon dari Insanu sendiri seperti apa sih? Ya, Insanu kemarin ya sudah dalam posisi yang sudah pasrah ya dengan keadaan yang sekarang ini udah terlalu lama ya dengan kasus ini, tapi kita tetap bisa mengawal dan bisa memfollow up kasus ini sehingga kasus ini bisa sampai bisa selesai lah di minggu ini, mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak akan meleset lagi tuh. Berarti dengan adanya gelar perkara kali ini akan berpengaruh juga dengan laporannya Ya tentunya itu pasti berpengaruh karena tidak bisa dipungkiri itu ya, alat bukti itu tidak bisa dipungkiri. Kita pahami bahwa di situ ada di aturan di KUHP ada. Nah, kita mungkin tidak perlu bahas di sini, silakan rekan-rekan nanti untuk menguji itu tentunya ahlinya yang akan menilai ahlinya dari Wasidik ya. Gitu. Ini kan gelar perkaranya belum terjadi gitu Bang ya, tapi dari pihak Abang udah ada dugaan-dugaan nggak sih Bang? Iya, tentunya kita sudah menduga ya. Menduga itu lebih daripada satu orang ya. Dugaan kita kuat ya. Nah, nanti kita kerucutkan dengan beberapa faktor-faktor ataupun saksi-saksi perkuat ya. Terus juga ada alat bukti, petunjuk dan lain-lain, nanti kita akan sampaikan juga. Karena ini berimbang kan. Boleh pelapor boleh, terlapor boleh, terduga boleh, pelapor boleh. Jadi kita sama-sama berimbang kok. Kalau untuk mematahkan segala sesuatu yang dituduhkan silakan dari dalil-dalil yang ada dipatahkan dengan bukti. Kita juga sama begitu. Jadi dua-dua tuh sebenarnya mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi boleh aja kalau kita rasa ini yakin bahwa pelakunya ada 5 orang atau 6 orang, kita akan sampaikan. Dan itu pasti dibuka pintunya, bukan malah ditutup. Kalau ditutup tandanya kita menduga penyidik ada main mata nih, ya kan? Kalau ditutup kan kita mau ngasih bukti aja nggak boleh, mau ngasih petunjuk nggak boleh kan gitu. Kalau seperti itu tandanya dugaan kuat kita adalah ada sesuatu hal, ya. Kita terang benderang aja, ada yang bisa dibuka silakan dibuka. Ini kan negara hukum, ya. Bang, tadi Abang bilang kalau untuk gelar perkara sendiri negara dan Insanu tidak wajib hadir ya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu kenapa sih Bang, memang seperti itukah atau memang sebenarnya untuk menghindari apa gitu Bang? Ya jadi begini, jadi proses hukum yang sudah dilakukan oleh penyidik melihat ada sesuatu hal yang mungkin ragu-ragu dalam penetapan tersangkanya dan ragu-ragu dalam prosesnya. Kita nggak tahu seperti apa internal kan dia. Terus akhirnya dilemparlah berkas ini atau didisposisikan ke
wasidik, minta permohonan gelar perkara khusus. Nah, yang bermohon penyidik, bukan para pelapor dan terduga, karena ini belum ada terlapornya kan, gitu. Tapi udah ada terduganya nih. Tapi di dalam proses hukum kita tetap mengedepankan dia azas praduga tak bersalah, walaupun dalam proses ini kita tahu siapa yang bersalah kan gitu. Nah, begitu sampai di wasidik, ya, itu wasidik itu karena permohonannya dari penyidik, maka penyidiklah yang mempunyai keinginan, kepentingan untuk bisa memfaktakan. Tapi kalau dari kita selaku pelapor, saksi pelapor Dumas atau pelapor Dumas ya, pelapor Dumas, nah itu biasanya kita hadir antara pelapor dan terduga Dumas. Siapa aja terduganya dia undang, baik itu saksi dan lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa hadir atau tidak hadirnya itu nanti disesuaikan oleh wasidik. Tapi kalau wasidik menyatakan bahwa perlu untuk hadir para pelapor dan saksi pelapor, ya itu adalah hak daripada pihak wasidik untuk bisa menghadirkan kita selaku PH dari saksi pelapor atau dari pelapor sendiri, ya, Inara Rusli. Itu boleh aja. Tapi itu keinginan ataupun permintaan dari Rowasidik. Ini biasanya kita bicara normalnya tidak ada yang hadir. Biasanya hadirnya tuh Propam, Divkum, ahli dan lain-lain. Itu yang hadir di dalam gelar perkara khusus. Nah, itu nanti biar difaktakan. Nah, bukti-bukti yang sudah disampaikan nanti disandingkan. Nanti biasanya polisi dan itu saling berinteraksi antara ahli dan lain-lain, tentunya habis itu baru proses penetapan tersangka, ya, seperti itu. Hasilnya mungkin akan lama nggak sih Bang untuk diberitahu kepada pelapor dan terlapor? Harusnya nggak lama karena ini internal mereka kan. Jadi antara polisi dan wasidik sebenarnya nggak lama, harusnya udah bisa kantongin nih siapa pelakunya, langsung siarkan siapa pelakunya. Nah, kita tunggu aja. Ya. Karena akan membalikkan persepsi publik yang selama ini menyerang Inara Martin Sanul. Ya, kita nggak bicara persepsi publik ya, tetapi ini kita normatif hukum. Kita hargai proses hukum karena hukum itu ada berita acara hukum, ada undang-undang, ada norma dan lain-lain. Tentunya kita hargai itu karena proses hukum itu ada aturannya. Jadi kalau kita keluar dari jalur itu, saya rasa semua proses hukum udah tidak mengedepankan norma-norma hukum ataupun undang-undang yang ada menjadi guidance kan. Tapi kita lihat di sini kita harus sesuai rules aja. Kalau memang ini ada aturan hukum ya sudah jalankan. Kalau memang ini menubruk aturan hukum ya ini kan diuji di wasidik. Apalagi wasidik yang semua dipimpin oleh jenderal dan semua yang hadir kombes rata-rata. Dan saya rasa semua mempunyai intelijensi, integritas yang kuat dalam ilmu serse dan bagaimana dalam menentukan satu peristiwa kejadian ini menjadi satu peristiwa pidana dan akhirnya menetapkan seorang tersangka. Dan nggak serta-merta seorang tersangka ini dijadikan tersangka kalau dia tidak cukup ya alat buktinya. Jadi saya rasa itu yang kita hargai. Kalau memang itu sudah menjadi satu ketetapan dari wasidik ya itu memang sah-sah aja karena kita tidak ada apa-apa. Ini murni kok, semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan dan lain-lain. Pak, apakah ya nanti di gelar perkara khusus ya kalau tidak salah ya? Itu nanti ada nama-nama yang sebelum sudah diperiksa jadi saksi, misalkan Evi ataupun M ataupun yang lainnya, A sendiri akan dihadirkan besok di gelar perkara khusus ini. Ya, saya jelaskan tadi hadir atau tidak hadirnya, kalau tidak ada undangan maka tidak ada hadir. Jadi kalau sebelum ada undangan dari wasidik, jadi wasidik biasanya tidak mengundang karena tidak ada pendumas dan terdumas. Jadi kalau biasanya penyidik itu hanya penyidik aja yang hadir. Nah itu kita serahkanlah oleh penyidik dan Rowasidik dalam hal ini dalam penetapan tersangka kepastian hukum seperti itu.